Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Kita lihat saja, Caimin dan Mahfud MD dilaporkan ke Bawaslu ya, buntut pantun ajak memilih saat penetapan nomor urut. Gimana ini ceritanya begitu kan ya? Padahal ya Candaria begitu kan ya, di pemilihan nomor urut di situ begitu kan. Kok tiba-tiba ada yang melaporkan begitu kan? Ada apa begitu kan? Kenapa Caimin yang baca pantun di situ tiba-tiba dilaporkan? Kata ada dugaan-dugaan ya kampanye terselubung katanya begitu kan saat penetapan nomor urut begitu. Ini nggak ada kerjaan kalau menurut saya pribadi begitu kan. Pasti ya mau dilaporkan ke Bawaslu ya. Emang Bawaslu punya kebijakan apa begitu kan? Itu sudah disaksikan oleh Bawaslu di situ begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya untuk mencari-cari kesalahan Anies Baswedan atau Caimin Anies Baswedan sudah nyata hari ini begitu kan. Bagaimana publik bisa menilai bahwa ini ada pelanggaran begitu kan ya. Padahal hanya membaca pantun saja begitu kan. Karena sekarang realitasnya banyak yang baca pantun begitu kan. Ya mungkin ya mereka itu yang melaporkan sudah ketar-ketir mereka ya. Ada yang membisiki mereka begitu. Saya kira seperti itulah begitu kan. Ini dunia politik begitu kan. Panggung dunia politik begitu. Jadi artinya kalau dilaporkan ke Bawaslu, apakah Bawaslu akan bertindak di situ begitu kan? Ya wajar. Bawaslu afiliasinya kemana hari ini begitu kan? Dipertontonkan. Sedangkan anak buah Bawaslu yang kemudian ya ada pemerasan ya sekitar 20 juta uang begitu kan ya kepada salah satu caleg di situ. Dan pada akhirnya kena OTT mereka begitu, ditangkap begitu kan. Kenapa dia tidak diurus mereka begitu kan? Kalau memang Bawaslu tidak ada pekerjaan, dilaporkan sana sini, mending anak buahnya aja yang diurus begitu ya. Kalau atas nama warga yang melaporkan ya mungkin tidak ada kerjaan untuk melaporkan sana sini mencari-cari kesalahan Anies Baswedan di situ begitu kan. Dan pada akhirnya masyarakat Indonesia sudah paham gitu kan bagaimana rezim hari ini begitu kan ya. Kekuatan sana sini, di sana dicegal, di sana ditolak, sana cegal sana sini, baleho juga diturunkan. Netralitas sebagai seorang ya institusi besar ya sudah dimasuki dengan ya bisikan-bisikan itu begitu. Apakah negara kita seperti itu begitu kan ya? Ini sampai kapanpun pasti akan dikenang orang-orang yang melaporkan itu begitu kan. Kita lihat saja di situ ya. Dan bahkan satu sisi mengatakan wah ini kacau mereka begitu kan ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena pada hakikatnya pelanggaran apa sih yang mau dilaporkan ya? Coba bayangkan begitu. Hanya membaca puisi saja kok dilaporkan begitu kan? Sayang seribu sayang begitu kan. Ini nomor 2 tukang lapor katanya ya. Bahkan ya kalau memilih cuma karena gemoy ya, gena gemoy, Kim Jong Un di Korea Utara malah gemoy banget katanya. Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen. Inilah watak asli Prabowo dan pendukungnya ya, nyeleneh otak-otaknya sambil sama-sama ambil nomor urut ya. Sama-sama berpantun kok dilaporkan. Pendukung Prabowo ketakutan berlebihan. Walah kalau nggak sikap bertanding ya mending lambaikan tangan aja. Betul begitu kan ya. Masyarakat sudah paham begitu kan ya, banyak orang yang kemudian ya melihat bahwa bagaimana ya pemilu di 2024 seolah-olah ada kecurangan besar begitu. Jadi kita lihat saja apakah realitasnya seperti itu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini menganggap bahwa persoalan-persoalan lapor-melapor sudah tidak zaman di daerah demokrasi yang semakin berkembang ini begitu. Jadi apa yang mau dilaporkan kok sudah jelas-jelas sudah ada Pak Ganjar, ada Pak Prabowo, ada Pak Mahfud MD begitu kan ya, ada Anies Baswedan. Ya mau dilaporkan apa coba? Ada yang membisiki apa begitu kan kepada untuk melaporkan ya untuk mencari-cari kesalahan Anies Baswedan dan Caimin di situ begitu ya. Masyarakat sudah paham seperti apa nanti ya kita tunggu saja. Karena jagoannya nggak punya pantun jadi stres. Laporan karena ada yang cawe-cawe katanya. Pendukung nomor 2 begitu kebangetan banget ya. Banyak sekali pro dan kontra begitu. Jadi mentang-mentang punya rezim kekuasaan hari ini emang rakyat dianggap bodoh semua begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya lapor-melapor itu sudah sejak dulu begitu. Lapor sana, lapor sini begitu. Ujung-ujungnya ya itu aja begitu kan. Coba setelah pemilu nanti apakah ada lapor-melapor? Itu sangat disayangkan hal-hal seperti itu begitu. Ini Caimin dilaporkan ke Bawaslu buntut pantun ajak memilih ya saat penetapan nomor urut. Ini kan kacau begitu.
Calon wakil presiden ya nomor urut 1 yaitu Muhammad Iskandar atau Caimin ya, dan Mahfud MD dilaporkan ke Bawaslu oleh sejumlah advokat. Mahfud dilaporkan ke Bawaslu oleh tim advokat pengacara pembela pilar konstitusi atau 3K ya pada Jumat siang. Sementara itu Caimin dilaporkan ke Bawaslu oleh tim advokat lisan di hari yang sama ya. Kok seolah-olah tidak ada kerjaan mereka begitu kan, lapor sana sini ya. Ini mereka orang-orang yang kemudian melaporkan sana sini, orang tidak mengerti terkait dengan adanya demokrasi hari ini, kebebasan berpendapat, kebebasan demokrasi global begitu kan ya. Di era demokrasi hari ini kok masih ada seperti itu begitu kan. Artinya lapor-melapor itu ada dugaan apa, pelanggaran apa, hanya membaca pantun saja dengan ajakan seperti itu masa ya masuk dalam kategori begitu kampanye sana sini. Wajar dong kalau memberikan dirinya itu ya tekstur tubuhnya memberikan ajakan di situ, wajar lah, semua calon hal seperti itu begitu ya. Menurut saya pribadi mending ya Bawaslu bubarkan aja begitu kan, ganti saja Kapolri di situ yang lebih penegakan, lebih netralitas begitu kan ya, dibandingkan dengan hal-hal itu begitu. Artinya apa? Artinya selama ini dikit-dikit lapor begitu. Hal sepele itu masa mau dilaporkan, kan begitu logikanya begitu kan. Wajar dalam demokrasi siapapun mau jadi calon pemimpin ya tekstur tubuhnya memilih atau sudah mengarah kepada ajakan di situ. Baik Prabowo juga ajakan di situ kok begitu kan. Ya kita lihat saja nanti begitu kan. Seolah-olah berpihak kepada ya orang-orang tertentu begitu atau calon-calon tertentu begitu. Mereka menilai kedua cawapres tersebut melakukan pelanggaran kampanye saat berpantun diduga berisi ajakan untuk memilih ketiga penetapan nomor urut capres dan cawapres di KPU beberapa waktu lalu. Beliau menyampaikan pidato isinya menggiring opini publik untuk memilih nomor urut 1, ujar Muhammad ya Fikri Tamrin ya. Pasti ya Bawaslu-nya nanti melihat bahwa wah ini ada dorongan katanya begitu kan. Pasti ya memberikan statement begitu. Cobalah di situ begitu. Yang awalnya biasanya coba kalau Prabowo ada pelanggaran biasanya dikaji ya, ditelusuri begitu kan ya. Terus kemudian dipelajari, yang ujung-ujungnya nggak ada titik temu di situ begitu kan. Coba kalau Anies Baswedan langsung memberikan statement biasanya ya, sudah menghimbau, sudah tidak perlu melakukan sana sini, apa sih pekerjaan si Bawaslu? Kan begitu logika kita begitu kan. Sedangkan anak buah mereka banyak yang ditangkap begitu kan. Gimana masyarakat untuk bisa percaya terhadap Bawaslu? Toh pada hakikatnya anak buahnya sendiri begitu kan melakukan pemerasan begitu kan. Ini kan kekacauan luar biasa. Institusi yang dipercaya oleh rakyat sudah lakukan dengan tidak benar hari ini begitu kan. Jadi atas nama rasa kepentingan pribadi mereka, ambisi mereka, ingin memperkaya mereka, banyak yang hal-hal seperti itu. Dalam dunia politik itu tidak hanya ini kawan, ini lawan, tapi atas nama rasa kepentingan mereka begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya kalau ada orang yang kemudian melaporkan sana sini, saya agak tertawa begitu kan ya. Jadi masalah hal sepele disaksikan KPU, disaksikan seluruh calon capres cawapres, kok tiba-tiba aja dilaporkan advokat lagi di situ begitu kan ya. Jadi wajar lah kalau memang ada kebebasan mau laporkan ya silahkan begitu kan ya. Tapi pada hakikatnya masyarakat Indonesia sudah tidak bodoh mana yang benar dan mana yang tidak begitu kan. Ya wajar-wajar aja kok begitu kan. Jadi bagi Anies Baswedan dan dengan Caimin ya santai-santai aja menyikapi itu begitu kan ya. Banyak orang yang kemudian saya memastikan bahwa wah ini kalau seperti ini terus begitu kan. Gimana demokrasi sudah dipecah-pecah ya, dibelah sana sini harus dukung si A, di B dan si C begitu kan. Ini kan kekacauan demokrasi yang besar begitu kan. Maka disinilah bangunlah demokrasi dengan baik begitu kan ya, agar ekonomi kita semakin baik begitu. Kalau demokrasinya hancur, ekonominya juga hancur, apa yang mau kita lihatkan begitu kan ya? Apakah ini memainkan sebagai oknum atau apa begitu kan ya? Jadi ya wajarlah ada orang yang kemudian menurut saya pribadi ya hal-hal seperti itu biasa, melapor sana sih silahkan begitu kan ya, tapi jangan harap bahwa ketika dilapor balik atas nama pencemaran nama baik ya lah tiba-tiba minta maaf atau apa begitu kan. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.